Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nimadi Sigita Harumi dengan NIM 252906108 dari program studi S2 Pendidikan IPA, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai ujian tengah semester Filsafat Pendidikan, yang mana kita akan membedah 10 studi kasus yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Selamat menyaksikan. Studi kasus yang pertama itu mengenai hakikat filsafat dalam pendidikan. Adapun konteksnya atau kasusnya, yaitu seorang guru baru di sebuah sekolah menengah merasa kebingungan menentukan arah pembelajaran. Ia hanya mengikuti buku teks tanpa memahami mengapa suatu konsep itu penting diajarkan. Nah, kepala sekolah kemudian menugaskannya mempelajari filsafat pendidikan agar lebih memahami makna dasar dari pengetahuan dan pengajaran. Pertanyaannya, apa makna filsafat yang dapat membantu guru tersebut memahami kembali tujuan, dasar, dan arah pendidikan? Jelaskan cabang filsafat serta karakteristiknya dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam konteks kasus tersebut. Sekarang kita masuk ke pembahasan studi kasus yang pertama. Tadi telah disajikan dari fenomena pendidikan di sekolah. Bagaimana filsafat ini kita artikan dari segi aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, filsafat pendidikan ini hadir sebagai sebuah landasan konseptual yang dapat membantu guru dalam menemukan kembali dasar, tujuan, dan juga arah pembelajaran. Jadi pentingnya mempelajari filsafat itu bisa membantu guru menyadari bahwa pendidikan ini tidak hanya sekedar aktivitas memberikan informasi, tetapi upaya dalam menjadikan siswa dan juga menemukan kesadaran belajar yang bermakna. Nah, dari segi ontologi, perlu kita ketahui bahwa ontologi itu apa sih hakikat dari pengetahuan itu? Dasarnya apa? Itu yang akan kita bahas di dalam ontologi. Nah, guru ini menyadari bahwa pengetahuan itu memiliki struktur makna dan juga tidak hanya kumpulan fakta-fakta, serta kesadaran akan siswa merupakan makhluk yang aktif dan juga dapat diisi, bukan lagi wadah yang kosong. Nah, apa maksudnya? Jadi dalam kita mempelajari pengetahuan ini, kita tidak hanya mempelajari teorinya saja, tapi kita juga harus mempelajari faktanya. Kita bisa mengisi pemikiran-pemikiran siswa yang awalnya adalah wadah kosong, kita isi dengan teori dan juga fakta yang kita ajarkan kepada siswa. Jadi dengan cara melihat langsung, siswa itu dapat mempelajari, oh ternyata pengetahuan ini hakikatnya seperti ini, dasarnya seperti ini. Nah, kalau dalam pembelajaran IPA, contohnya, apakah objek kajian IPA itu dipahami sebagai fenomena alam yang benar-benar terlepas dari manusia atau tidak bisa dipisahkan dari alat ukur, interpretasi, dan perspektif pengamat? Jadi kesadaran ontologis ini dapat membantu guru melihat dari setiap konsep yang diajarkan sehingga pembelajaran ini menjadi lebih bermakna. Ya, jadi materi yang kita pelajari, pengetahuan yang kita dapatkan itu tidak akan terpisah dari fenomena yang terjadi di kehidupan kita. Jadi kita bisa mengukur sendiri sejauh mana teori itu berkembang, kita bisa mengaplikasikannya sendiri dan kita bisa mengamati secara langsung, oh ternyata teori ini benar adanya. Kita lanjut dari aspek epistemologi. Jadi epistemologi itu bagaimana pengetahuan itu dapat diperoleh. Nah, di sini tadi ontologi kita sudah mengetahui dasarnya, teorinya. Sekarang epistemologi kita akan mengetahui bagaimana cara pengetahuan itu diperoleh. Jadi guru akan menyadari bahwa belajar itu tidak hanya membaca dan juga menghafal, tapi melibatkan proses aktif dari pengalaman, penemuan, diskusi, maupun refleksi. Jadi pemahaman ini dapat membantu
Membuat guru memperbaiki cara mengajarnya, dari yang awalnya teacher center akan menjadi student center, yang memberikan ruang bagi siswa untuk membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman langsung. Jadi pengetahuan itu bukan hanya dari guru, tapi sekarang pengetahuan itu juga berasal dari siswa itu sendiri. Nah, dalam epistemologi, bagaimana siswa mengetahui bahwa penjelasan ilmiah yang mereka buat sudah sesuai dengan bukti? Dari sinilah kita akan mengajarkan siswa bagaimana pengetahuan itu bisa ditemukan. Contohnya, yaitu ketika kita mengajak siswa untuk berpikir ada apa saja di ekosistem kita. Terutama kalau di sekolah ada kolam. Ada apa saja di ekosistem kolam. Nah, di sini kita akan mengajak siswa untuk mencari tahu bagaimana caranya dia memperoleh. Caranya dengan mengamati langsung ke ekosistem tersebut, ke ekosistem kolam. Jadi kita akan mengajak siswa itu ke ekosistem kolam, kemudian kita arahkan siswa apa yang harusnya kita tugaskan untuk dia. 1, kita minta dia untuk mengamati. Apa yang harusnya mereka amati? Kita arahkan. Ekosistem ada apa saja di dalamnya? Apakah ada individunya, ada populasinya, ada komunitas, ada ekosistem. Itu kita akan ajarkan kepada siswa, jadi dia akan mencari buktinya secara langsung. Nah, hal ini akan membuat guru tidak akan terpaku pada buku teks, tetapi mampu merancang pembelajaran yang membuka ruang penalaran dan juga kreativitas siswa. Kemudian, filsafat dalam aksiologi. Jadi di sini akan diminta apa tujuannya, manfaatnya apa, hasil akhirnya apa. Itu yang akan dinilai dari aspek aksiologi, apa nilainya. Nah, jadi pendidikan ini bukan hanya tentang apa yang diketahui oleh siswa, tetapi bagaimana pengetahuan ini dapat membentuk siswa menjadi manusia yang memiliki nilai, bermanfaat bagi banyak orang, dan mampu berpikir kritis. Jadi dalam pembelajaran IPA, apa manfaat pengetahuan IPA terhadap pemecahan masalah sosial dan lingkungan di masyarakat? Jadi dalam mata pelajaran IPA, kita akan mengajarkan siswa mengenai hakikat ilmu sains dan juga proses ilmiahnya, penyelidikan ilmiah. Gimana? Untuk apakah itu? Untuk apa kita mengajarkan siswa untuk menyelidiki secara ilmiah? Tentunya itu akan mempunyai nilai yang mana siswa itu akan belajar bagaimana proses awal dari dia merancang suatu percobaan hingga dia dapat menyimpulkan dan mendapatkan apa makna dan nilai dari percobaan yang ia lakukan itu. Jadi aksiologi ini telah dipahami oleh guru dapat membantu menghubungkan materi pelajaran dengan kebutuhan hidup siswa dan juga tujuan pendidikan dalam jangka yang panjang. Studi kasus yang kedua, yaitu mengenai guru dan juga pertanyaan ontologis. Dalam sebuah pelatihan, seorang guru bertanya, apakah belajar itu proses menghafal atau membentuk makna? Pertanyaan itu menimbulkan perdebatan di antara peserta. Nah, bagaimana aspek ontologi filsafat pendidikan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan guru tersebut, dan apa implikasinya terhadap cara guru memahami makna belajar? Kita akan bahas studi kasus yang kedua. Jadi dari segi ontologi, belajar itu bukan hanya proses menghafal, namun belajar ini dipahami sebagai proses menyerap dan menyimpan informasi, sehingga pengetahuan ini dapat dianggap sebagai objek yang dipindahkan dari guru kepada siswa. Jadi ontologi ini menegaskan bahwa hakikat belajar ini lebih dekat dan proses pembentukan makna daripada sekedar pengulangan informasi. Jadi guru diharapkan memandang peserta didik sebagai subjek yang aktif yang membangun pengetahuan, sehingga pembelajaran ini perlu dirancang untuk mendorong eksplorasi, pemahaman mendalam, dan keterlibatan bermakna, bukan hanya penekanan pada hafalan. Apa implikasinya? Jadi jika guru ini memandang pengetahuan hanya sebuah hafalan, maka praktik yang digunakan oleh guru adalah ceramah, latihan, dan juga evaluasi. Namun, jika guru ini memandang bahwa belajar sebagai proses pembentukan makna, maka pembelajaran akan memberikan ruang untuk berkolaborasi,
belajar menemukan, berdiskusi, dan melakukan refleksi yang memungkinkan siswa dapat membangun pengetahuan secara mandiri. Studi kasus yang ketiga, ini mengenai epistemologi di ruang kelas. Seorang dosen di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK ini memperkenalkan berbagai cara dalam memperoleh pengetahuan mulai dari pengalaman, eksperimen, hingga intuisi. Pertanyaannya, analisislah kasus ini menggunakan sudut pandang epistemologi filsafat pendidikan. Bagaimana pemahaman tentang sumber pengetahuan mempengaruhi metode mengajar? Mari kita bahas studi kasus yang ketiga. Jadi epistemologi filsafat pendidikan ini bertujuan dalam memahami bagaimana pengetahuan itu diperoleh, divalidasi, dan juga diajarkan secara efektif. Nah, pengalaman akan memberikan pengetahuan yang kaya dan kontekstual. Eksperimen dapat memberikan pengetahuan yang terukur dan dapat dilakukan kembali sehingga memiliki pengetahuan yang lebih kuat dalam konteks ilmiah. Sedangkan intuisi ini dijadikan sebagai petunjuk awal dalam pengambilan keputusan dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pengetahuan. Apa contohnya? Dari segi pengalaman, dosen ini meminta mahasiswa mengingat pengalaman sehari-hari. Contohnya, melihat es yang mencair. Dari sana, kita sebagai mahasiswa dan juga sekaligus sebagai guru akan memahami pentingnya mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman nyata siswa atau kontekstual. Kemudian dari eksperimen, mahasiswa diminta melakukan eksperimen sederhana. Contohnya memanaskan es dan juga mengukur perubahan suhunya. Jadi guru ini akan menjadi terbiasa, guru sekaligus mahasiswa ini menjadi terbiasa menggunakan metode praktikum dan juga penyelidikan ilmiah, karena pengetahuan ilmiah ini tentunya harus dibuktikan. Selanjutnya ada intuisi. Jadi dosen ini meminta mahasiswa untuk memprediksi apa yang terjadi jika tekanan diturunkan sambil suhu dinaikkan. Guru sekaligus mahasiswa ini belajar bahwa siswa juga memerlukan ruang untuk mengira, memprediksi, dan juga menyusun hipotesis sebelum eksperimen yang dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas ke studi kasus 4, aksiologi dalam pembangunan. Jadi dalam revisi kurikulum sekolah muncul perdebatan, apakah pendidikan harus menekankan nilai moral atau cukup berfokus pada pencapaian akademik? Pertanyaannya, gunakan aksiologi pendidikan untuk menganalisis kasus tersebut. Bagaimana nilai dan etika mempengaruhi arah serta tujuan kurikulum. Mari kita bahas studi kasus yang keempat. Jadi adanya revisi kurikulum ini membuat arah dan tujuan pendidikan harus mengintegrasikan antara nilai moral dan pencapaian akademik, karena kedua hal tersebut dapat saling memperkuat kurikulum dalam membentuk manusia yang seutuhnya. Jadi aksiologi pendidikan ini akan membawa kurikulum yang ideal, yang merupakan kurikulum yang mampu mewujudkan kecerdasan intelektual dan moral, sehingga membentuk pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan memanusiakan manusia melalui pengetahuan yang memiliki makna dan moral. Contohnya, ada seorang siswa yang memiliki nilai ulangan yang tinggi, namun siswa tersebut tidak memiliki perilaku yang baik, dan juga ia memanfaatkan kecerdasannya untuk melakukan hal yang merugikan orang lain. Contohnya apa? Siswa ini sudah mendapatkan nilai ulangan yang 100. Dia yakin dirinya sendiri akan keberhasilannya itu, dan ketika dibagikan benar nilai ulangannya 100. Tapi karena siswa tersebut pintar, dia membohongi teman-temannya. Dia mengajarkan hal yang tidak baik kepada teman-temannya. Artiannya apa? Dia tidak mau tolong-menolong. Bukan tolong-menolong dalam artian saat ulangan, tetapi dalam membantu teman yang tidak mengerti itu untuk belajar materi yang belum dipahami. Seperti itu. Jadi, walaupun siswa tersebut pintar, dia juga harus memiliki etika. Dia harus memiliki moral yang telah ditanamkan dari sejak kecil. Bukan hanya guru di sekolah yang mengajarkan etika itu,
tetapi dasarnya etika itu akan berasal dari rumahnya sendiri. Dari kecil, kemudian dia dididik oleh orang tua, dari sanalah etika itu akan berkembang. Kita di sekolah sebagai guru hanya menyempurnakan, mengasah kembali etika yang telah diajarkan di rumah, kemudian akan diterapkan di sekolah. Nah, kasus tersebut menunjukkan bahwa pencapaian akademik yang tinggi tidak akan menjamin perilaku yang sesuai dengan norma moralnya. Dalam perspektif aksiologis, hal ini menandakan adanya kekosongan nilai dalam proses pendidikan yang diterima siswa. Jadi pengetahuan yang dimiliki siswa tersebut tidak disertai dengan internalisasi nilai-nilai yang mengarahkan penggunaan pengetahuan secara bertanggung jawab. Selanjutnya, studi kasus kelima, filsafat sebagai inspirasi pendidikan. Jadi seorang kepala sekolah berupaya membangkitkan semangat guru-guru untuk terus berinovasi dengan mengatakan bahwa filsafat dapat menjadi sumber inspirasi. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana filsafat dapat berperan inspirasional, preskriptif, dan investigatif dalam membantu guru menghadapi perubahan dunia pendidikan yang cepat. Mari kita bahas bersama-sama studi kasus yang kelima. Jadi filsafat ini akan memberikan inspirasi dengan mengajak guru dalam memahami kembali mengapa guru itu mengajar dan untuk apa guru itu melaksanakan pendidikan. Dari segi inspirasional, namanya inspirasional berarti ada inspirasi, ada ide, ada inovasi. Jadi dalam aspek ini, inspirasional akan memberikan landasan makna dan orientasi sehingga guru ini memiliki dorongan untuk terus melakukan inovasi. Jadi guru sebagai pamong dapat menuntun tumbuhnya kodrat siswa, sehingga setiap inovasi harus berorientasi pada kemerdekaan belajar. Contohnya, saat kepala sekolah lagi mengadakan rapat dan memberikan refleksi tiap bulannya. Jadi guru ini akan merefleksikan apa yang telah terjadi selama 1 bulan di sekolah dan memberikan inspirasi yang baru untuk meningkatkan visi misi sekolah. Kalau dari segi preskriptif, mungkin ini yang jarang didengar bahasanya. Jadi preskriptif ini dia akan menyediakan prinsip, nilai, dan norma dalam menjadikan pedoman tindakan guru. Jadi filsafat ini akan membantu guru dalam menentukan apa yang seharusnya diutamakan sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang diutamakan adalah mencerdaskan kehidupan siswa atau mencerdaskan siswa. Bukan dari segi pintar, tapi dari segi etika juga. Nah, berbagai macam pendekatan yang diterapkan oleh guru seperti humanisme, konstruktivisme, maupun pragmatisme, itu bisa memberikan arah dalam memilih metode mengajar, kemudian menentukan penilaian, serta mengambil keputusan yang berpihak pada peserta didik. Contohnya, saat kita mengimplementasikan kurikulum merdeka, jadi guru ini akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang secara nyata, bukan hanya untuk memenuhi administrasi modul mengajar. Jadi sebelum kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kita akan melaksanakan asesmen kebutuhan awal. Mana siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, audiosonik, dan mana yang visual, atau mana yang memiliki gaya belajar ganda ataupun triple dan semuanya. Investigatif. Namanya investigatif, berarti investigasi. Kalau kita melaksanakan investigasi, berarti kita akan melakukan analisis. Jadi dari aspek investigatif, ini membuat guru tidak akan menerima perubahan begitu saja. Tetapi guru ini akan menganalisa. Dia akan mempertanyakan dan juga merefleksikannya. Jadi sebuah filsafat ini dapat membantu guru dalam membedakan perubahan yang bermakna dan perubahan yang hanya sifatnya administratif. Contohnya, guru melakukan diskusi reflektif untuk menilai manfaat aplikasi pembelajaran dan menilai apakah teknologi yang akan digunakan relevan dengan konteks pembelajaran yang diterapkan. Selanjutnya, studi kasus yang keenam, ideal versus real di sekolah. Sebuah sekolah ini merancang program sekolah impian dengan visi luhur semua siswa menjadi manusia unggul secara moral dan intelektual. Namun di lapangan,
Keterbatasan sarana dan motivasi siswa membuat visi itu sulit diwujudkan. Pertanyaannya, bandingkan cara pandang idealisme dan realisme dalam menafsirkan masalah tersebut. Filsafat mana yang lebih relevan diterapkan dan mengapa? Mari kita bahas studi kasus yang keenam. Jadi dari segi idealisme, namanya ideal, berarti rata dasar. Bagi seorang idealis, keterbatasan sarana bukan alasan untuk menurunkan standar visi, karena nilai ideal dijadikan sebagai pemandu utama tindakan. Seorang idealis akan melihat hambatan di sekolah sebagai tantangan moral. Artinya, penyelesaiannya bukan memperbaiki teknis, tapi juga memperkuat komitmen nilai. Nah, beberapa hambatan yang dapat terjadi itu contohnya kurangnya motivasi siswa, sarana di sekolah yang kurang memadai, serta komitmen sekolah belum sesuai dengan visi yang telah mereka tetapkan. Nah, solusi apa yang dapat dilaksanakan? Kalau bagi seorang idealis, solusinya yaitu memperkuat karakter guru, karena dia adalah seorang idealis. Menginternalisasikan nilai luhur melalui keteladanan guru, dan juga memberikan penguatan motivasi siswa agar visi tetap dijalankan. Kalau dari sudut pandang realisme, namanya realisme, real, berarti nyata. Kalau bagi seorang realis, visi yang terlalu jauh sesuai kondisi nyata itu dianggap tidak kontekstual dan juga belum berbasis data. Karena realisme ini, dia akan menuntut visi dapat direvisi agar sesuai dengan kapasitas, profil siswa, dan juga kondisi sosial yang terjadi di lapangan. Jadi pandangan realisme ini menunjukkan bahwa visi semua siswa menjadi unggul secara moral dan intelektual itu terlalu ideal. Artinya, realisme ini menekankan pentingnya perbedaan kemampuan siswa, latar belakang siswa, dan dinamika sosial. Jadi solusi yang dapat dilaksanakan itu merumuskan kembali visi yang telah dibuat supaya lebih realistis sesuai dengan kenyataan serta bisa kita ukur sejauh mana ketercapaian visi yang sudah kita buat ini secara nyata. Jadi filsafat apa yang paling relevan? Jadi menurut saya filsafat yang paling relevan itu adalah filsafat realisme. Yang mana alasannya itu karena realisme mampu menawarkan pendekatan yang nyata, kontekstual, dan juga berbasis data. Artiannya, ketika visi ini sudah diwujudkan sesuai dengan konteks nyatanya, maka nanti akan bisa kita ukur. Ya, supaya realisme ini mampu juga memberikan jembatan antara visi yang kita inginkan dan juga kenyataan yang ada di lapangan. Studi kasus ke-7 ini mengenai pendidikan nilai di tengah globalisasi. Nah, guru pendidikan agama di sekolah internasional merasa kesulitan menanamkan nilai-nilai spiritual di tengah arus budaya barat yang bebas. Pertanyaannya, bandingkan pandangan filsafat timur dan filsafat barat dalam konteks pendidikan nilai. Bagaimana keduanya dapat disinergikan untuk membentuk karakter siswa? Baik, dalam pandangan filsafat timur akan kita bahas studi kasus nomor 7. Kalau filsafat timur ini, dia akan menekankan nilai moral sebagai bagian dari proses pembentukan batin dan juga harmoni sosial. Jadi dalam pendidikan agama di sekolah, nilai ini tidak hanya ditanamkan dari segi aturan, tapi nilai ini dapat dilakukan melalui pembiasaan sehari-hari, dari refleksi dan juga dari keteladanan. Contohnya, guru agama ini mengadakan kegiatan refleksi harian, doa bersama. Itu digunakan sebagai sarana dia untuk menemukan pengendalian diri dan juga ketenangan. Dalam filsafat timur ini sangat relevan bagi siswa internasional karena mereka sering mengalami tekanan akademik dan juga digital overload. Karena praktik reflektif dapat membantu siswa mengintegrasikan nilai lebih mendalam. Jadi dengan adanya kita melakukan persembahyangan bersama, kemudian refleksi setiap pembelajaran itu akan membantu mengatasi tekanan akademik, mengatasi apa beban yang ada dalam diri kita dan telah kita utarakan melalui sebuah refleksi. Kalau dari segi filsafat barat, kalau filsafat barat ini menekankan rasionalitas, kebebasan personal, dan kemampuan individu dalam menentukan pilihan moral secara otonom.
Nah, jadi pendidikan nilai dalam perspektif Barat ini dapat dicapai melalui dialog dan juga analisis kasus. Jadi kalau di sekolah internasional, pendekatan filsafat Barat ini terlihat dari debat terbuka, diskusi kelas, dan juga dorongan agar siswa mampu atau berani dalam mempertanyakan alasan di balik ajaran moral. Jadi sinergi dari kedua filsafat ini, guru ini bisa mengawali pelajaran dengan praktik refleksi singkat untuk menemukan kesadaran diri. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi kritis mengenai relevansi nilai dalam kehidupan global. Jadi filsafat timur dia menawarkan kedalaman spiritual dan stabilitas batin, kalau filsafat barat ini memberikan kemampuan analitis dan juga kebebasan bertanggung jawab. Jadi kedua filsafat ini akan menjadi fondasi yang efektif dalam memberikan karakter, membentuk karakter siswa internasional yang memiliki integritas, reflektif, dan mampu hidup bijaksana dalam masyarakat multikultural. Selanjutnya, studi kasus yang ke-8 mengenai pragmatisme di era digital. Di era pembelajaran daring, sekolah ini mulai menilai efektivitas guru berdasarkan kepuasan siswa dan hasil belajar cepat. Jadi guru ini mengajarkan refleksi filosofis dianggap tidak praktis. Pertanyaannya, gunakan konsep pragmatisme untuk menilai situasi ini. Apakah pendidikan seharusnya hanya diukur dari hasil yang berguna secara praktis? Siapa tokoh penggagas pragmatisme dan bagaimana pandangan dapat diterapkan? Baik, akan kita bahas studi kasus yang ke-8. Jadi dari segi pandangan pragmatisme, ini menyatakan sesuatu itu dianggap benar, bernilai maupun bermakna apabila memiliki manfaat nyata dalam kehidupan. Jadi pragmatisme ini tidak pernah membatasi manfaat hanya pada hasil yang cepat atau kepuasan dalam jangka yang pendek. Jadi dalam pembelajaran daring, sekolah ini sering menilai guru dari kepuasan siswa dan hasil belajar yang cepat. Itu adalah hal yang salah. Jadi guru yang mengajarkan refleksi filosofis itu dianggap tidak praktis karena tidak memberikan dampak langsung yang dapat kita lihat dalam penilaian daring. Jadi dari pemikiran John Dewey itu menyatakan bahwa penilaian tidak sepenuhnya sifatnya pragmatis, yang menilai sesuatu dari manfaat, tetapi manfaat yang dimaksud adalah efektivitas jangka panjang dalam memecahkan masalah kehidupan. Jadi hal ini dapat membuat pendidikan kita tidak seharusnya diukur dari kecepatan pencapaian. Jadi dari segi contohnya, saat pembelajaran daring di sekolah, banyak sekolah yang menilai kecepatan dalam menyelesaikan materi, tapi itu tidak efisien dari segi hasil penerapan refleksi dan diskusi mendalam, karena hal ini dapat memakan waktu yang lama. Artiannya apa? Kalau dalam pembelajaran selama pandemi, kita hanya menerima informasi saja, tanpa kita analisis, tanpa kita gunakan. Itu yang membuat nantinya filsafat pragmatis itu kurang sesuai dengan penerapan pembelajaran daring saat pandemi COVID. Karena kita belum diajarkan untuk menguasai pembelajaran dalam efek yang jangka panjang. Namun itu pembelajaran efek yang jangka pendek karena kita tidak analisis, kita tidak gunakan, dan kita tidak merefleksikannya kembali. Tokoh utama pragmatismenya yaitu ada John Dewey. Dia menyatakan bahwa belajar harus berbasis pengalaman, pemecahan masalah, dan juga refleksi. Jadi selama pembelajaran daring, penerapan pragmatisme menilai guru itu berdasarkan bagaimana mereka membantu siswa membentuk hidup yang berkelanjutan. Selanjutnya, studi kasus yang ke-9 mengenai pembelajaran berbasis masalah. Sebuah universitas menerapkan problem-based learning dengan tujuan menemukan kemampuan berpikir kritis. Jadi dosen menekankan bahwa teori hanya penting jika dapat diterapkan untuk memecahkan masalah nyata. Pertanyaannya, analisis penerapan PBL berdasarkan filsafat pragmatisme. Jadi bagaimana prinsip kebenaran berdasarkan kebergunaan yang mendukung pendekatan ini dalam pendidikan modern. Mari kita bahas bersama studi kasus yang ke-9.
Jadi penerapan problem-based learning ini di dalam pendidikan akan sangat selaras dengan filsafat pragmatisme yang menekankan bahwa sebuah pengetahuan dianggap benar apabila terbukti berguna dalam memecahkan masalah nyata. Apa kesesuaiannya dengan prinsip pragmatisme? Jadi yang pertama, problem-based learning ini menempatkan masalah nyata sebagai pusat pembelajaran. Hal ini akan sesuai dengan pandangan pragmatis bahwa pengetahuan itu paling bermakna ketika berakar dari pengalaman yang nyata. Jadi melalui PBL, ini mahasiswa atau siswa belajar memahami masalah dunia nyata, kemudian menganalisis dan mencari solusinya. Yang kedua, teori digunakan sebagai alat, bukan tujuan akhir. Jadi pragmatisme ini menekankan bahwa teori tidak memiliki nilai jika tidak dapat diterapkan. Dalam problem-based learning, mahasiswa tidak hanya menghafal teori, tapi menggunakan teori sebagai alat berpikir untuk memecahkan masalah. Nah, pendekatan ini mencerminkan keyakinan pragmatis bahwa teori harus diuji dan juga disempurnakan melalui praktik. Kalau yang ketiga, problem-based learning ini akan membentuk kemampuan berpikir kritis dan adaptif. Jadi pragmatisme, dia akan melihat pendidikan sebagai proses learning by doing. Artinya pembelajaran sepanjang hayat. PBL ini akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mencoba, gagal, menguji ide dan juga merevisi serta menemukan solusi. Jadi di dalam proses ini, kemampuan berpikir kritis itu akan terbentuk secara alami, bukan sebagai konsep abstrak, tetapi sebagai praktek yang nyata. Dan yang keempat, pembelajaran akan menjadi relevan dan kontekstual. Nah, pragmatisme ini akan menolak pembelajaran yang terpisah dari kehidupan nyata problem-based learning, yang menjadikan pendidikan itu tidak relevan. Namun, pendidikan ini akan secara sosial dan profesional dapat diterapkan. Nah, prinsip kebenaran tergantung pada kegunaan itu tercermin ketika siswa melihat secara langsung bagaimana teori itu memberikan solusi yang nyata. Apa sih contoh penerapan problem-based learning dalam filsafat prinsip pragmatisme ini? Contohnya, kalau ada di sebuah kelas, diberikan kasus mengenai penyebab air sungai menjadi keruh. Jadi siswa diminta menerapkan konsep ekosistem dan juga pencemaran untuk mencari solusi dari permasalahan yang disajikan. Nah, penerapan PBL itu bisa menjadi suatu teori sebagai suatu alat kerja, bukan hanya hafalan. Jadi penerapan prinsip pragmatis dia menunjukkan kebenaran berdasarkan kebergunaan yang terbukti, mendukung pendidikan modern dan juga menekankan relevansi pemecahan masalah serta kemampuan berpikir kritis yang dibutuhkan di dunia nyata. Studi kasus yang ke-10 mengenai refleksi filsafat dalam kehidupan guru. Seorang guru senior merefleksikan pengalamannya. Ia pernah menjadi idealis, kemudian realistis, dan kini pragmatis. Namun, ia menyadari bahwa setiap filsafat punya tempatnya masing-masing. Pertanyaannya, analisislah perjalanan filsafat guru tersebut dari sudut pandang perkembangan paradigma filsafat pendidikan. Bagaimana perubahan pemahaman filsafat dapat membantu guru pendidik yang lebih bijak? Mari kita bahas bersama studi kasus yang ke-10 ini. Jadi pada awal karir, guru itu berada dalam tahap idealisme. Jadi dia yakin bahwa pendidikan itu sarana pembentukan karakter dan juga pencapaian nilai moral. Nah, paradigma idealisme ini akan membuat fokus pada visi yang besar, cita-cita kemanusiaan, serta peran guru sebagai pembimbing spiritual intelektual. Kemudian masuk ke tahap realisme. Jadi tahap ini akan menerima bahwa pendidikan tidak selalu berjalan sesuai gambaran ideal. Nah, realisme ini menuntunnya memahami kondisi faktual, data belajar siswa, serta batasan struktural yang harus dihadapi. Dan yang ketiga, itu ada pada tahap pragmatisme. Filsafat ini sebagai alat untuk memilih strategi yang paling efektif bagi kebutuhan siswa. Jadi pragmatisme ini menjadi lebih fleksibel yang menilai bahwa teori atau pendekatan penting dapat membantu siswa memecahkan masalah dan juga mencapai tujuan belajar.
Nah, pragmatisme itu membuat lebih reflektif terhadap prakteknya, lebih adaptif terhadap perubahan, dan juga fokus pada keberhasilan yang nyata. Jadi perubahan pemahaman filsafat dari idealisme, realisme, sampai ke pragmatisme ini adalah dasar dari kebijakan pedagogis. Jadi idealisme ini awalnya memberikan arah moral dan visi humanistik. Kalau realisme dia mengajarkan menerima kenyataan yang terjadi di lapangan. Kalau pragmatisme memungkinkan ketika guru memilih strategi yang paling efektif sesuai konteks, jadi dia lebih menganalisis kembali. Jadi dari ketiga perubahan ini, idealisme, realisme, dan pragmatisme itu membuat guru akan mampu berpikir secara fleksibel, integratif, serta responsif, sehingga pembelajaran ini lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Baik, sekian pemaparan saya dengan membahas hasil ujian tengah semester mata kuliah filsafat pendidikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.